Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24. Malam itu, hujan deras mengguyur kota Semarang. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan gemerisik dedaunan yang tersapu derasnya hujan. Di tengah kegelapan malam, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam komunitas pecinta sejarah memutuskan untuk menghabiskan malam mereka di salah satu bangunan paling ikonik dan misterius di kota itu, Lawang Sewu. Ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan, ucap Ardi, pemimpin kelompok, sembari menyalakan senter di tangannya. Bangunan megah dengan 1000 pintu itu berdiri anggun namun penuh aura misteri. Lampu-lampu temaram di sekitarnya hanya mempertegas suasana mencekam yang menyelimuti. Desas-desus tentang kejadian aneh di Lawang Sewu sudah menjadi cerita yang akrab di telinga warga setempat. Namun, bagi kelompok ini, kisah-kisah itu justru menjadi daya tarik. Setelah mendapatkan izin dari pihak pengelola, mereka memasuki bangunan tersebut tepat pukul 10 malam. Terdiri dari 5 orang: Ardi, Siska, Rian, Maya, dan Dito. Mereka membawa peralatan sederhana seperti kamera, perekam suara, dan buku catatan untuk mendokumentasikan pengalaman mereka. Jadi, apa rencana kita? Tanya Maya sambil memeluk dirinya sendiri, berusaha melawan dinginnya malam. Kita akan menjelajahi setiap lorong dan ruangan. Siapa tahu kita bisa menangkap sesuatu yang aneh, jawab Ardi, matanya berbinar penuh antusiasme. Namun, tidak semua anggota merasa nyaman. Siska, yang paling sensitif terhadap hal-hal gaib, sejak awal merasa gelisah. Dari awal langkah mereka masuk, ia sudah merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, berbeda dari udara malam biasanya. Aku punya firasat buruk, bisiknya kepada Rian, sahabat dekatnya. Kamu terlalu banyak mendengar cerita horor, balas Rian sambil tertawa kecil, meski ia sendiri merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mulai menjelajahi lantai pertama. Suara langkah kaki mereka menggema, seakan-akan ada orang lain yang mengikuti. Lorong-lorong panjang dengan pintu-pintu yang tak terhitung jumlahnya membuat mereka merasa seperti berada di labirin. Ketika mereka tiba di salah satu ruangan besar yang dulunya adalah ruang kerja administrasi, Siska tiba-tiba berhenti. Ia memandang lurus ke arah jendela besar di ujung ruangan. Apa itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Yang lain mengikuti arah pandangannya. Di balik jendela yang basah oleh hujan, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri diam. Sosok itu tidak bergerak,
hanya menatap ke dalam. Mungkin itu hanya pantulan kita, kata Dito, mencoba menenangkan. Namun, ketika mereka mendekat, bayangan itu perlahan menghilang, meninggalkan jejak embun berbentuk tangan di kaca. Ketegangan semakin meningkat ketika mereka memutuskan untuk turun ke ruang bawah tanah, tempat yang konon menjadi lokasi paling angker di Lawang Sewu. Dulu, ruangan ini digunakan sebagai penjara bawah tanah oleh penjajah. Banyak narapidana yang tewas secara mengenaskan di sana. Begitu mereka melangkah masuk, hawa dingin semakin menusuk. Lampu senter mereka tiba-tiba meredup, seolah-olah energi di tempat itu diserap oleh sesuatu yang tak terlihat. Kalian dengar itu? Bisik Maya dengan suara gemetar. Suara rintihan pelan terdengar, seperti seseorang yang menangis di kejauhan. Mereka saling berpandangan, tidak yakin apakah mereka harus melanjutkan atau kembali. Kita sudah sampai sejauh ini. Jangan mundur sekarang, ucap Ardi, meski wajahnya mulai pucat. Tiba-tiba, pintu besi di belakang mereka tertutup dengan keras, membuat mereka terperangkap di dalam. Kepanikan melanda. Mereka mencoba membuka pintu itu, tapi sia-sia. Di tengah kekacauan, Dito yang sedang mencoba merekam suasana, menangkap sesuatu di kameranya. Ketika ia memutar ulang rekaman itu, terlihat sosok wanita berpakaian serba putih dengan rambut panjang terurai berdiri di belakang mereka. Siapa itu? Teriak Dito, membuat semua orang menoleh ke belakang. Namun, sosok itu sudah menghilang. Semakin lama, kejadian aneh semakin intens. Lampu senter mereka padam total, menyisakan mereka dalam kegelapan. Suara gemerincing rantai mulai terdengar dari arah yang tak diketahui. Siska tiba-tiba berteriak sambil mencengkeram lengannya sendiri. Dia menyentuhku. Aku bisa merasakannya. Anggota lainnya hanya bisa membisu. Rasa takut membuat mereka kaku. Dari sudut ruangan, mereka mulai melihat bayangan hitam yang bergerak dengan cepat, seperti sedang mengelilingi mereka. Rasa dingin menyelimuti, diikuti bau anyir yang menyengat. Tiba-tiba, Maya tersungkur. Ketika mereka membantu mengangkatnya, mereka melihat bekas cakaran di lengannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku merasa seperti ada yang menarikku ke bawah. Tangisnya. Ardi, meskipun berusaha tetap rasional, mulai merasa keberanian mereka sudah kelewat batas. Kita harus keluar sekarang. Aku tidak peduli apa yang harus kita lakukan. Kita harus keluar dari sini. Namun,
Setiap lorong yang mereka lewati seolah membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Bangunan itu seakan hidup, mempermainkan mereka. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara tawa melengking, membuat bulu kuduk mereka meremang. Di salah satu lorong yang sempit, mereka melihat sesosok wanita berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan tubuhnya sedikit melayang di atas lantai. Suara tangisan bercampur tawa terdengar dari arah sosok itu. "Kenapa kalian datang ke sini?" Suara itu bergema, terdengar dari segala arah. Semua anggota kelompok membeku, tidak berani bergerak. Sosok itu perlahan mendekat, membuat udara semakin dingin hingga napas mereka terlihat. Saat sosok itu hampir menyentuh mereka, tiba-tiba pintu di ujung lorong terbuka dengan keras, menampakkan jalan keluar. Tanpa pikir panjang, mereka berlari sekuat tenaga menuju pintu tersebut. Begitu keluar, mereka merasa udara malam yang dingin seketika terasa hangat. Mereka terengah-engah, tubuh mereka gemetar hebat. Ketika mereka berpikir semuanya sudah berakhir, Maya menemukan sesuatu di dalam tasnya. Sebuah foto lama yang tampaknya diambil di Lawang Sewu pada masa penjajahan. Dalam foto itu, terlihat sosok wanita yang sama dengan yang mereka temui tadi. Sepertinya dia bukan hanya ingin menakut-nakuti kita. Dia ingin kita tahu sesuatu. Ucap Ardi pelan, suaranya hampir tak terdengar. Namun, sebelum mereka sempat membahas lebih lanjut, suara langkah kaki terdengar dari dalam bangunan, meski tidak ada siapapun yang masuk setelah mereka. Mereka saling berpandangan, ketakutan kembali menyelimuti. Maya mencoba menelusuri asal-usul foto yang ditemukannya. Setelah mencari informasi di perpustakaan kota, mereka menemukan bahwa wanita dalam foto itu bernama Kartini, seorang pekerja administrasi pada masa penjajahan Belanda. Konon, Kartini meninggal secara tragis setelah difitnah oleh rekan kerjanya dan dihukum tanpa pengadilan. Mungkin dia ingin membalas dendam atau meminta keadilan, ujar Siska sambil memandangi foto itu dengan ngeri. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke Lawang Sewu pada siang hari, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut. Saat tiba, suasana bangunan terasa berbeda. Cahaya matahari yang masuk melalui kaca patri memberikan kesan damai, namun bayangan Kartini tetap terasa mengintai. Ketika mereka mencapai ruang bawah tanah, mereka menemukan ukiran di dinding yang sebelumnya tidak mereka sadari. Ukiran itu menggambarkan seorang wanita yang dikelilingi oleh sosok gelap, seperti sedang disiksa.
Di bawahnya tertulis dalam bahasa Belanda, kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Mereka membawa foto dan ukiran itu ke seorang sejarawan lokal yang mengungkapkan bahwa Kartini adalah korban konspirasi para pejabat tinggi. Ia difitnah mencuri dokumen penting dan akhirnya dihukum mati di ruang bawah tanah Lawang Sewu. Dia pasti ingin kita menemukan kebenaran ini dan menceritakannya kepada dunia, kata Rian dengan nada serius. Namun, semakin mereka menyelidiki, semakin sering mereka mengalami kejadian aneh. Bayangan Kartini muncul di rumah mereka. Suara tangisan terdengar di malam hari, dan mimpi buruk menghantui tidur mereka. Seolah-olah roh itu tidak akan tenang sampai mereka menyelesaikan tugasnya. Kelompok itu akhirnya membuat dokumentasi tentang kisah Kartini dan mempublikasikannya dalam sebuah acara peringatan sejarah di Lawang Sewu. Mereka mempersembahkan video dokumenter tersebut. Saat acara selesai, salah satu lampu di ruangan itu tiba-tiba padam, diikuti hembusan angin dingin. Di sudut ruangan, mereka melihat bayangan Kartini untuk terakhir kalinya. Kali ini, ia tersenyum sebelum menghilang. Meski mereka merasa lega telah membantu roh Kartini, bayangan Lawang Sewu tetap menghantui ingatan mereka. Kisah itu menjadi pengingat bahwa setiap dinding bangunan tua menyimpan cerita yang tak selalu ingin diceritakan. Terima kasih telah menonton video channel kami. Tunggu video kisah horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar tidak ketinggalan cerita kisah horor berikutnya.